Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah Ta'ala aidan, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan nikmat yang sangat besar buat kita semuanya. Khususnya adalah nikmat iman, juga kesehatan buat kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia. Maka dengannya Allah memberikan beban tanggung jawab kepada kita semuanya. Tanggung jawab untuk hal-hal yang bisa kita laksanakan dengan baik. Juga kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan dengan baik pula. Di antaranya adalah kewajiban untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk orang lain, dan juga kewajiban untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, dan tidak lupa juga kewajiban untuk alam sekitarnya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kalau kita ngomong soal kebutuhan, soal kehidupan, di mana kita mempunyai kewajiban untuk mencukupinya, maka hal itu tidak lepas dari apa yang namanya harta kekayaan. Soal ibadah tadi yang diwajibkan kepada manusia, kalau kita perhatikan dan kita sadari, kewajiban itu ada yang satu, kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga kewajiban kepada sesama manusia. Yang pertama adalah kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang paling mudah adalah bagaimana kita bisa melaksanakan sholat, bagaimana kita bisa melaksanakan infak, sedekah, yang merupakan anjuran, yang merupakan kesunahan, yang mana itu bisa kita laksanakan kalau kita mempunyai harta, mempunyai kekayaan. Bagaimana kita bisa melaksanakan kewajiban yang menjadi salah satu rukun Islam, yaitu haji, apabila kita tidak punya apa-apa. Bagaimana kita bisa menyantuni orang-orang miskin, anak-anak yatim, kalau kita juga hidupnya sengsara. Artinya apa? Kewajiban Allah yang diberikan kepada manusia ini tak lain adalah tujuannya untuk mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Namun terkadang kita lupa bahwa yang namanya ibadah itu kadang-kadang hanya semata-mata puasa, zakat, sholat, dan lain sebagainya. Tapi lupa apa yang menjadi sarana untuk bisa mencapai tujuan itu, supaya kita beribadah bisa menjadi sempurna, bisa berjalan dengan baik.
Bagaimana kita bisa mendirikan sholat kalau badan kita sakit, kalau badan kita loyo? Walaupun di sana ada rukhsah-rukhsah yang memperbolehkan untuk kita melakukannya dengan cara yang demikian. Namun, hal itu tentunya menjadi ibadah yang kesempurnaannya kurang sempurna. Dimas Di Ajeng yang berbahagia, semua itu bisa kita lakukan. Semua itu bisa kita laksanakan. Semua perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Tentu dengan kemampuan manusia itu sendiri. Dengan kemampuan ekonominya. Dengan kemampuan jiwa raganya. Tanpa itu semua menjadi hal yang kurang sempurna. Maka tidak heran hadis Nabi besar Muhammad SAW telah menyampaikan, kemiskinan itu adalah dekat dengan kekufuran. Artinya orang-orang yang miskin itu lebih condong untuk mengingkari perintah-perintah Tuhannya. Contoh mudah misalnya, seorang ibu yang tertekan dengan ekonominya. Ada orang-orang yang nekat menjual dirinya demi mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Seorang ayah yang sengsara, yang kena tekanan ekonomi berat, maka tidak jarang kita dengar banyaknya terjadi perampokan, pembegalan, dan lain sebagainya. Seorang muda-mudi yang tidak punya apa-apa, yang pengen eksis seperti teman-teman yang lainnya, maka banyak yang nekat melakukan penipuan, penggelapan, dan lain sebagainya. Ini semua adalah akibat daripada kemiskinan. Maka tidak heran tadi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kemiskinan itu menyebabkan orang menjadi kufur. Kufur itu artinya mengingkari daripada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Maka hal itu semua kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berikhtiar sekuat tenaga, mencari nafkah penghidupan sehingga bisa mencukupi kebutuhan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Yaitu dengan apa? Dengan bekerja dan berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Maka apa yang menjadikan pelaksanaan kita di dalam untuk menjalankan perintah Allah tadi, menjalankan perintah-perintah Rasulullah tadi, fa insyaallah itu akan terlaksana dengan baik. Maka tadi di awal kita sampaikan bahwa kalau kita mampu melaksanakan kewajiban dengan baik, baik di dunia, itu akan berdampak untuk tujuan akhirat nanti kita kelak. Karena tadi sudah kita sampaikan juga, bersedekah, beramal, dan beribadah yang lain tanpa disertai dengan harta yang cukup, itu juga tidak mungkin kita bisa lakukan. Maka berikhtiar dan bekerja keras itulah hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita untuk bisa meraihnya dengan baik. Apapun pekerjaannya. Apakah sebagai karyawan? Apakah sebagai pegawai? Apakah itu pedagang? Nelayan? Petani? Pengusaha? Konten kreator? YouTuber? Semua itu harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras, dengan ikhtiar yang hebat. Maka fa insyaallah apa yang kita lakukan bisa bermanfaat buat dirinya, juga bisa berhasil dengan baik. Sobat Di Ajeng yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda,
Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinah. Yang artinya kurang lebih adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang apabila bekerja, yaitu dengan cara profesional. Kita sering melihat, bahkan kita juga sering mendengar, atau bahkan kita sendiri melakukannya. Bekerja kadang-kadang asal-asalan, tergesa-gesa, ceroboh, kurang teliti. Apa akibatnya? Pekerjaan kita menjadi tidak karuan. Pekerjaan kita menjadi berantakan. Tidak hanya merugikan dirinya sendiri, juga akan merugikan padahal orang-orang yang lain. Contoh mudah misalnya, seorang teknis yang bekerja memperbaiki satu alat, karena dengan tergesa-gesa, terburu-buru, tidak teliti, kadang-kadang hal yang sepele bisa menyebabkan fatal. Misalnya apa? Kalau hubungannya dengan elektronik, kalau misalnya kita sudah bekerja memperbaiki dan dianggap jadi, tergesa-gesa, lupa membersihkan. Masih ada sisa-sisa dari solderan atau debu-debu yang tertinggal. Begitu dicoba dinyalakan, maka akan terjadi short atau kebakar. Maka untuk itu, ayolah kita bekerja secara profesional. Bekerja yang bagus, yang dapat menghasilkan sesuatu hal yang baik, yang manfaat buat diri kita sendiri, manfaat untuk orang lain, manfaat untuk hal-hal yang nantinya akan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobat Dimas di ajang yang berbahagia. Demikian, semoga hal ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Fa insyaallah pada kesempatan yang lain kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan hal-hal yang banyak manfaatnya ini. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.